Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5 semuanya, apa kabar? Semoga kita semuanya senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT dan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama Pak Fei dalam pembelajaran tematik 5F muatan PPKN dengan pembahasan menganalisis kewajiban untuk membantu mengatasi masalah sosial di masyarakat. Baiklah, sebelumnya mari kita mulai dengan bersama-sama membaca ayat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke pembahasan, agar lebih semangat, mari kita simak video berikut ini. Hai kawan, mari bersama menuntut ilmu dan berdoa. Hilangkan sedih dan duka saat belajar bersama. Jangan kau lupa berdoa sebelum mulai membaca. Ayo temanku semua, mulailah dengan bismillah. Sungguh indahnya belajar dan berdoa. Syalallah, sungguh indahnya menggapai cita-cita. Betapa indah belajar dan berdoa. Syalallah, betapa indah menggapai cita-cita. Wah, asik ya lagunya ya. Itu dia, jadi kita harus semangat dalam belajar dan berdoa. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menggapai cita-cita yang kita impikan. Amin ya robbal alamin. Semangat anak-anakku kelas 5 semuanya. Kita sebagai bagian dari masyarakat, kita berhak untuk mendapatkan rasa aman selama menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita juga berhak menikmati setiap fasilitas yang sudah disediakan untuk menunjang berbagai macam kegiatan. Namun dalam pelaksanaannya, ada pihak-pihak mungkin tidak menyadari pentingnya melaksanakan kewajiban dengan menaati setiap peraturan yang ada, sehingga ketidakteraturan pun terjadi. Salah satunya terjadi apa? Terjadi masalah sosial. Apa itu masalah sosial? Masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diinginkan ada di dalam masyarakat dan diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasinya atau memperbaikinya. Masalah sosial terjadi karena adanya pihak-pihak yang melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya. Berikut ini ada salah satu gambar masalah sosial yang terjadi di sekitar kita. Ini adalah gambar dari hutan gundul. Kira-kira hal apa yang kalian pikirkan saat melihat gambar tersebut? Ya, sangat disayangkan sekali. Kenapa? Karena hutan itu memiliki banyak manfaat bagi manusia dan lingkungannya. Namun jika kita tidak mampu untuk menjaganya, maka akan berdampak buruk bagi manusia dan lingkungannya. Lalu, apa penyebab masalah tersebut? Ya, maraknya penebangan secara liar dan ilegal, serta adanya kebakaran hutan.
Salah satu akibat jika masalah tersebut tidak diatasi, yaitu terjadinya bencana tanah longsor. Dampaknya bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi rusak. Dampak bagi masyarakatnya, banyak rumah tertimbun dan banyak korban yang berjatuhan akibat hal tersebut. Solusi yang diberikan adalah kita harus melakukan reboisasi hutan. Setelah itu, lakukan sistem tebang pilih. Yang dimaksud dengan tebang pilih adalah menebang pohon yang sudah tua, tidak menebang pohon yang masih muda, dan memberlakukan undang-undang tentang menebang pohon secara berlebihan. Berikut ada cuplikan akibat terjadinya hutan gundul. Mari kita simak video berikut ini. Tanah longsor. Bencana sering terjadi setiap tahunnya, terutama pada musim hujan. Apa penyebabnya? Tanah longsor terjadi karena air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang licin, maka tanah menjadi licin dan tanah pelabukan di atasnya akan bergerak mengikuti langit. Tanah longsor mungkin tidak akan terjadi jika tidak ada penggundulan hutan, pembangunan permukiman, atau jalan di daerah lereng. Setidaknya, terdapat 918 lokasi rawan longsor di Indonesia. Setiap tahunnya, kerugian yang ditanggung akibat bencana tanah longsor sekitar 800 miliar rupiah. Sedangkan jiwa yang terancam sekitar 1 juta orang. Angka yang tidak sedikit bukan? Lalu, apa sih ciri-ciri tanah longsor? Emang ada ciri-ciri tanah longsor? Ada dong. Ciri-ciri tanah longsor yaitu munculnya retakan-retakan di lereng, munculnya mata air baru secara tiba-tiba, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan, runtuhnya bagian tanah dalam jumlah besar, pohon dan tiang listrik banyak yang miring, halaman dan dalam rumah tiba-tiba ambles. Jika kamu berada di daerah dataran tinggi seperti lereng gunung dan mendapati ciri-ciri seperti itu, maka waspadalah. Untuk itu, perlu kesadaran semua orang terhadap bencana tanah longsor. Lalu bagaimanakah cara penanggulangan bencana longsor? Jangan membuka lahan persawahan dan membuat kolam di lereng dekat pemukiman. Segera menutup retakan tanah agar air tidak masuk ke dalam tanah. Jangan mendirikan rumah di tepi sungai atau di bawah tebing. Dan yang terpenting, jangan menebang pohon di lereng. Kondisi alam telah membuat kita tidak bisa menghindar dari bencana. Namun ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak dari bencana. Tentunya dengan cara memahami bencana. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Bagaimana? Sampai sini sudah paham kan akan pentingnya melaksanakan kewajiban. Apa yang kita lakukan semua akan kembali ke kita. Oke, untuk tugasnya silakan anak-anakku kelas 5 semuanya untuk membuka buku paketnya yang 5F halaman 109. Di situ ada 2 bentuk masalah sosial. Silakan kalian analisis, dikerjakan di buku paket. Baiklah, cukup sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca ayat Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.